Halo teman-teman, jumpa lagi dalam channel Aku dan Guru, channelnya informasi dan edukasi seputar kegiatan guru. Teman-teman, tonton terus video ini, Aku dan Guru akan selalu mengupdate info-info terbaru. Teman-teman, Aku dan Guru memohon dengan tulus like, share, dan subscribe-nya. Pada video kali ini, saya ingin menyampaikan bahwa ada kabar gembira tentang P3K Guru tahun 2022, yaitu adanya sejumlah guru honorer yang bebas tes. Ayo kita simak videonya. Dalam P3K Guru tahun 2022 ini, ada banyak guru honorer yang akan bebas tes. Dan tidak hanya guru honorer K2 yang dapat prioritas, tetapi juga ada kategori lainnya seperti kategori umum dan ada juga kategori jalur seleksi umum. Nah, dikutip dari Instagram Kemenpan RB bahwa sudah ada aturan baru tentang pengadaan P3K Guru tahun 2022. Aturan itu yaitu Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan P3K Guru tahun 2022. Permenpan RB ini diharapkan dapat menjadi solusi terhadap pemenuhan kebutuhan guru khususnya di daerah 3T. 3T itu adalah daerah terpencil, terdepan, dan tertinggal. Karena Permenpan RB ini mengakomodir beberapa atau semua latar belakang guru atau semua latar belakang pendidikan guru yang ada di seluruh Indonesia. Nah, teman-teman, pemerintah mengeluarkan peraturan terbaru tentang rekrutmen P3K Guru tahun 2022 ini berbeda dengan rekrutmen P3K Guru tahun 2021 kemarin. Karena pada tahun 2022 ini akan ada banyak guru yang lolos dengan mulus untuk mengikuti P3K Guru tahun 2022 tanpa tes. Inti dari peraturan Menpan RB ini adalah adanya beberapa kriteria bagi pelamar P3K Guru tahun 2022. Nah, apa saja kriteria tersebut? Yuk kita lanjutkan video ini. Kriterianya adalah yaitu pelamar dari prioritas dan kedua pelamar dari kategori umum. Nah, apa saja pelamar dari prioritas? Nah, pelamar dari prioritas itu terdiri dari pelamar dari prioritas 1. Nah, pelamar dari prioritas 1 itu kita sudah tahu bahwa itu diperuntukkan untuk tenaga honorer X kategori 2 atau THK 2 yang terdaftar pada database BKN. Kemudian guru non ASN yang ada di sekolah negeri, kemudian lulusan PBG yang sudah lulus dan terdaftar pada Kemendikbudristek, juga kepada guru swasta. Nah, semuanya ini mereka harus memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K Guru tahun 2021 kemarin. Tetapi mereka belum mendapatkan formasi. Jadi pelamar prioritas 1 itu adalah yang 4 tadi ya, guru ex-THK, guru PNS pada sekolah negeri, kemudian lulusan PBG, kemudian guru swasta, tetapi mereka itu sudah memenuhi nilai batas atau ambang batas atau katakanlah sudah memenuhi passing grade pada seleksi P3K Guru tahun 2021, tetapi mereka belum mendapat formasi. Nah, berikutnya untuk pelamar prioritas 2, itu diperuntukkan khusus untuk tenaga honorer X kategori 2. Artinya tenaga honorer X kategori 2 ini mempunyai dua jalur maksudnya, yaitu dia untuk punya jalur pertama itu di prioritas pertama, di mana pada prioritas pertama tersebut tenaga honorer
kategori 2 ini bersaing dengan tenaga honorer lainnya. Namun pada prioritas kedua ini, tenaga honorer kategori 2 ini khusus diperuntukkan untuk mereka. Kemudian untuk pelamar prioritas 3 itu diperuntukkan untuk guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dengan masa kerja minimal 3 tahun. Nah, ini juga berarti guru non-ASN ini mempunyai 2 peluang juga, yaitu peluangnya di prioritas 1 di mana dia bersaing dengan tenaga honor lainnya. Namun di prioritas 3 ini tenaga honor yang ada di sekolah negeri mempunyai kekhususan atau istimewa diperuntukkan pada periode 3, tetapi mereka harus mempunyai pengalaman atau masa kerja di Dapodik selama 3 tahun. Nah, kemudian untuk pelamar dari kategori umum, yaitu diperuntukkan untuk lulusan PPG yang terdaftar pada database Kemendikbudristek, dan juga diperuntukkan juga buat lulusan PPG yang terdaftar dalam database Kemendikbudristek dan terdaftar di Dapodik. Jadi intinya pada kategori umum ini ada 2, yaitu lulusan PPG yang terdaftar pada database Kemendikbudristek. 1 itu berarti mereka yang tidak terdaftar di Dapodik, tetapi yang kedua adalah lulusan PPG yang terdaftar pada database Kemendikbudristek tetapi terdaftar juga di Dapodik. Artinya untuk kategori umum ini dibolehkan untuk para lulusan PPG yang terdaftar pada database Kemendikbudristek tetapi tidak mengajar atau tidak terdaftar dalam Dapodik. Nah, teman-teman, pada seleksi P3K Guru tahun 2022 ini ada juga seleksi kompetensi, di mana seleksi kompetensi ini terbagi dalam 2, yaitu seleksi kompetensi untuk pelamar prioritas dan seleksi kompetensi untuk pelamar umum. Nah, apa itu seleksi prioritas 1? Nah, seleksi prioritas 1 itu menggunakan hasil seleksi P3K tahun 2021. Artinya, seleksi prioritas 1 ini diperuntukkan bagi mereka yang telah mengikuti seleksi P3K Guru pada tahun 2021. Dan nilai yang dipakai adalah nilai pada saat mereka melakukan seleksi pada tahun 2021 tersebut. Kemudian yang dimaksud dengan seleksi prioritas 2 dan 3 itu adalah pelamar yang mengikuti seleksi yang sudah diprioritaskan pada seleksi 2 dan 3, di mana akan dilihat nilai kesesuaian antara kualifikasi akademik atau latar belakang pendidikan, juga dilihat dari kompetensi dan kinerjanya. Nah, apa itu seleksi umum? Seleksi umum ini diperuntukkan bagi seluruh pelamar yang memenuhi syarat dan akan dilakukan dengan CAT UNBK atau Computer Assessment Test atau ujian berbasis komputer. Nah, siapa saja yang mengikuti seleksi umum itu adalah mereka-mereka yang boleh mendaftar sesuai dengan syarat dan boleh juga mendaftarnya ke seluruh formasi yang ada di seluruh Indonesia yang belum dipenuhi oleh pelamar prioritas. Jadi mereka ini adalah bebas, boleh mendaftar seluruh Indonesia dengan formasi yang sudah tersedia, tetapi formasinya tersebut belum terpenuhi oleh pelamar prioritas. Nah, pada seleksi P3K Guru tahun 2022 ini, teman-teman juga akan harus memenuhi nilai ambang batas. Apa saja itu nilai ambang batas? Yaitu nilai ambang batas untuk kompetensi teknis, nilai ambang batas untuk kompetensi manajerial dan sosiokultural, dan juga nilai ambang batas untuk wawancara. Dan tentu saja ini tidak berbeda jauh dengan seleksi pada tahun 2021. Nah, kemudian setelah
diketahui tentang nilai ambang batas dalam seleksi tahun 2022 ini juga, seleksi P3K tahun 2020 ini juga ada penambahan nilai seperti tahun kemarin. Penambahan nilai itu diperuntukkan untuk mereka yang punya pelamar disabilitas, di mana akan diberikan penambahan nilai sebanyak 10%, dan kemudian untuk pelamar yang memiliki sertifikat pendidik yang linear dengan latar belakang ijazahnya, maka dia akan mendapatkan penambahan nilai 100%. Teman-teman, pada P3K tahun 2022 ini kita mengenal yang disebut dengan nama pemenuhan kebutuhan. Apa yang dimaksud dengan pemenuhan kebutuhan tersebut? Nah, pemenuhan kebutuhan tersebut itu berhubungan erat dengan prioritas-prioritas yang diberikan oleh kementerian bagi pelamar P3K Guru tahun 2022 ini. Nah, untuk yang pertama, pemenuhan kebutuhan diperuntukkan pada prioritas 1 atau pelamar yang masuk dalam kategori prioritas 1. Mereka itu adalah tenaga honorer X kategori 2, kemudian tenaga honorer dari sekolah negeri, kemudian para lulusan PPG yang terdaftar pada Kemendikbudristek, dan juga kepada guru swasta. Nah, kesempatan ini diberikan secara berurutan. Maksud secara berurutan itu adalah prioritas 1 diutamakan dulu untuk yang tenaga honorer atau tenaga honorer X kategori 2. Apabila pemenuhan kebutuhan ini belum terpenuhi, maka akan diberikan kesempatan kepada tenaga honorer di sekolah negeri. Kemudian selanjutnya, apabila sudah diberikan kesempatan kepada tenaga honorer sekolah negeri dan belum terpenuhi, maka diberikan kesempatan kepada lulusan PPG yang terdaftar pada Kemendikbudristek. Setelah itu baru diberikan kepada tenaga honor yang berada di sekolah swasta. Nah, demikian seterusnya. Apabila formasi pada prioritas 1 itu juga belum terpenuhi, maka akan diisi oleh prioritas kedua. Nah, kemudian apabila pemenuhan kebutuhan tersebut tidak terpenuhi lagi oleh prioritas kedua, maka akan dipenuhi lagi oleh prioritas ketiga. Demikian juga selanjutnya, seandainya belum terpenuhi juga oleh prioritas ketiga, maka akan diadakan seleksi secara umum, di mana seleksi secara umum ini akan dilaksanakan dengan CAT ANBK atau Computer Assessment Test atau Asesmen Nasional Berbasis Komputer, atau juga disebut UNBK atau Ujian Nasional Berbasis Komputer. Nah, teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan terima kasih kepada teman-teman yang selalu menonton video ini. Tonton terus Aku dan Guru. Aku dan Guru akan selalu memberikan informasi dan edukasi seputar kegiatan guru. Jangan lupa share, like, dan subscribe ya. Terima kasih.